Master, masak terus, masak asik. Hai teman-teman, kali ini Master akan membuat kare ayam dengan bumbu saring. Ini tuh kuahnya enak banget ya, bisa dikoret-koret sampai tetes terakhir karena tanpa ampas. Jadi dimakan bareng lontong nih cocok banget ya, apalagi mendekati lebaran. Cocok banget wis. Nah, penasaran bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai habis. Pertama, siapkan 500 gram ayam. Ini saya pakai ayam potong, jadi saya kukus dulu sebelumnya ya, setengah matang. Ini kalau pakai ayam kampung langsung dimasak saja ya, nggak perlu direbus atau dikukus dulu. Selanjutnya untuk bumbu halusnya, resep ada di bawah ini atau bisa teman-teman lihat di deskripsi di bawah judul. Untuk cabenya sudah Master rebus dulu ya ini. Ini karena percobaan menu, jadi saya gabung dengan anak saya ya yang masih kecil. Takut kepedasan, jadi saya kasih sedikit saja. Selanjutnya bumbu aromatiknya, ini ada serai geprek, lalu daun salam dan daun jeruk. Kemudian siapkan kuali tanah. Ini ayamnya masuk freezer ya, jadi masih sedikit beku. Selanjutnya langsung masukkan santan. Ini dari setengah butir kelapa ukuran besar. Kalau ingin hasilnya kental banget, pakai 1 butir kelapa utuh ya. Selanjutnya masukkan bumbu aromatiknya. Tunggu hingga santan hampir mendidih. Lanjut kecilkan apinya. Ini biar nggak pecah nanti santannya. Kemudian ini bumbu halusnya. Ini sudah Master beri sedikit santan ya. Selanjutnya saring dengan saringan kawat. Lalu tuang kuah santan dari panci sambil ditekan-tekan bumbunya. Lakukan berkali-kali agar bumbunya nanti benar-benar meresap dengan ayamnya ya. Jadi ulangi berkali-kali sampai ampasnya berwarna pucat. Selanjutnya didihkan kuahnya pakai api sedang cenderung kecil saja. Lanjut masukkan 1 genggam cabai utuh. Ini biar anak saya tidak kepedasan. Jadi alternatif cabenya saya masukkan utuh begini ya, biar yang suka pedas tinggal nyeplus saja cabai utuhnya. Kalau saya pribadi sih sukanya yang pedas ya. Jadi kalau ingin bikin sekalian jangan lupa direbus dulu cabenya, lalu diulek bersama bumbu halusnya tadi ya. Baik, selanjutnya tunggu hingga kuah sedikit menyusut, lanjut matikan kompornya. Jangan lupa taburi dengan bawang goreng atau bisa pakai daun berambang atau daun bawang merah yang kecil itu ya. Ini biar makin harum kuahnya. Nah, selanjutnya kare ayam bumbu saringnya sudah siap untuk dinikmati. Tunggu hingga dingin dulu lebih nikmat ya, nanti tinggal dihangatin saja biar kaldu dan bumbunya ngeblend. Kalau panas-panas baru matang begini kurang sip ya kalau menurut saya. Nah, di sini saya sajikan bersama lontong daun ekonomis. Untuk link resep lontong hemat gasnya ada di deskripsi bawah ya, teman-teman bisa lihat di sana. Baik, sangat mudah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba. Hai teman-teman, kali ini Master akan membuat si itik masak putih alias kari bebek putih yang bikin gagal move on nih. Menu satu ini sering banget disajikan di rumah makan Aceh karena memang dagingnya ini empuk banget ya. Apalagi berpadu dengan rempah-rempah komplit yang menurut saya harus banget nih teman-teman cobain kalau sedang berada di Aceh. Beneran lezatnya nih kebangetan ya. Nah, penasaran bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai habis. Pertama, siapkan 1 ekor bebek. Ini saya pakai itik serati ya atau entok. Ini yang coklat-coklat gosong nih sudah dibakar ya. Jadi sekalian disembelih, dibubuti, dibakar sebentar, lanjut dipotong-potong sama penjualnya. Selanjutnya cuci bersih bebeknya. Kemudian kucuri dengan air jeruk nipis. Ini 1 buah saya pakai semua. Lanjut beri 1 sendok makan garam. Kemudian ratakan pakai tangan ya biar merata. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya tuangi air dan 7 siung bawang putih halus. Ini saya ratakan dulu. Selanjutnya ini nanti akan Master rebus ya. Tutup pancinya. Ini rebus lebih kurang 40 menit api sedang. Nah, sambil menunggu bebek rebusnya, kita siapkan dulu bumbu-bumbunya. Yang ini bumbu rempah gilingnya. Ini minus biji ketapang karena kosong. Selanjutnya ketumbar dan ladanya ini saya pakai yang bubuk ya karena stoknya habis. Kemudian ini nanti akan Master sangrai dulu sampai harum. Setelah itu akan Master giling sebentar pakai blender yang khusus bumbu kering ya. Lalu ini sekalian Master masukkan ketumbar bubuk dan lada bubuknya. Selanjutnya siap untuk di blender. Ini karena sedikit bumbunya jadi nggak yang halus banget ya hasilnya, nggak kayak bubuk.
Selanjutnya ini bumbu aromatiknya. Untuk serainya ini ukuran besar, kalau sedang pakai 2-3 ya. Kemudian untuk kapulaganya ini saya mix dengan kapulaga India karena yang lokal ini tinggal 3 biji saja. Kemudian ini bumbu halusnya, resep ada di bawah ini ya, atau bisa teman-teman lihat di deskripsi di bawah judul. Untuk kemiringnya ini sudah saya goreng, boleh juga disangrai biar tidak langu. Selanjutnya ini kelapa gongseng pakai 5 sendok makan ya, atau sekitar setengah on. Ini nanti kelapa gongsengnya master blender bersamaan. Selanjutnya santan dari 1 butir kelapa ukuran besar, kalau kecil pakai 2. Kemudian ini bumbu halusnya, ini langsung saya campur bersama kelapa gongsengnya. Nah ini daging bebek yang direbus selama 40 menit tadi ya, ini dengan api sedang. Setelah ini akan saya matikan apinya. Selanjutnya siapkan kuali tanah, kemudian tumis rajangan bawang merah sampai harum. Lanjut masukkan bumbu aromatiknya. Ini daun temuruinya malah kelupaan tadi ya, belum masuk di sini, nanti menyusul masuknya. Selanjutnya masukkan rempah-rempah gilingnya, ini aduk-aduk kembali. Kemudian masukkan bumbu gilingnya yang sudah sekalian di blender dengan kelapa gongsengnya tadi ya, aduk-aduk kembali. Lanjut masukkan air kaldu rebusan bebeknya tadi, ratakan dan aduk-aduk. Selanjutnya masukkan daging bebeknya. Ini ngepas banget dengan ukuran kualinya. Kalau besaran dikit malah lebih enak ya ini ngaduk-ngaduknya. Jadi nggak susah ngaduk karena kekecilan. Baik, tunggu hingga kuahnya mendidih. Ini temuruinya malah ketinggalan ya. Saya tumis sebentar ini dengan minyak agar keluar aromanya. Sebenarnya opsional juga ya, boleh dihilangkan. Nah ini sudah sedikit layu ya, langsung saya masukkan saja di sini. Masak kembali api sedang cenderung kecil sambil diaduk-aduk ya. Takut nanti bumbu bawahnya ini gosong karena kental, ada kelapa gongsengnya. Lanjut masukkan santan kentalnya. Setelah ini masak api kecil sampai kuah menyusut ya. Ini aromanya tuh harum banget, bau-bau bakaran bebeknya ini mantap ya. Baik, jika sudah, selanjutnya tutup dulu atau tunggu hingga hangat. Nanti kalau sudah dingin ini muprul dan medok banget bumbunya ya. Terakhir masukkan bawang gorengnya. Nah setelah ini kita tes dulu ya apakah sudah empuk dagingnya. Ini akan coba master belah seperti ini. Ternyata sudah empuk ya. Baik, selanjutnya si itik masak putih khas Aceh sudah siap untuk disajikan. Kali pertama nyoba pesan menu ini tuh di rumah makan Aceh ya. Duh, langsung jatuh cinta dengan rasanya. Harus dicoba deh pokoknya. Ternyata sekarang sudah bisa bikin sendiri. Ini resep saya recook dari IG-nya Kak Sukma Dewi Official. Beliau chef spesialis masakan Aceh ya. Mantap banget resep-resepnya. Baik, sangat mudah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba. Hai teman-teman, kali ini Master akan membuat garang asem dengan tambahan bumbu rempah. Ternyata rasanya agak kalah seger ya. Ini asli enak banget, anak-anak saya pun bolak-balik ngaduin kuahnya ya, karena memang sesegar itu rasanya. Nah penasaran bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai habis. Pertama siapkan 600 gram ayam, ini sudah saya kukus setengah matang ya sebelumnya. Selanjutnya santan dari setengah butir kelapa, lalu secukupnya cabai utuh. Kemudian asam jawa, ini beri sedikit air, nanti akan master saring ya ampasnya. Kemudian bumbu aromatik, lanjut bumbu halusnya. Takaran resep ada di bawah ini ya, atau bisa teman-teman lihat di deskripsi di bawah judul. Selanjutnya tumis bumbu halus dengan sedikit minyak. Masukkan bumbu aromatiknya. Tumis sampai layu dan tercium bau harumnya. Kemudian masukkan cabai utuh. Ini kalau teman-teman mau pedas boleh dipotong-potong ya. Selanjutnya masukkan santan. Ini sudah masuk kulkas ya santannya, jadi agak mengeras pati santannya ini. Aduk-aduk sebentar. Lalu masukkan ayamnya. Ini boleh pakai ayam mentah ya. Ini tadi ayam potongnya saya kukus sebentar setengah matang, baru master eksekusi. Selanjutnya saring asam jawanya. Ini biar pedas saya ambil beberapa cabai rebusnya ya.
Ini nanti akan saya haluskan, lalu saya masukkan lagi ke dalam kuahnya. Selanjutnya Master tambahkan bumbu kari. Ini tadi karena Master kebanyakan ngasih kemirinya, jadi terasa banget rasanya ya. Nah, untuk menyamarkan rasa kemiri tadi saya tambahkan 1/4 sendok teh bumbu kari ini. Ini bumbu homemade serbaguna ya. Untuk link resep bisa teman-teman lihat di deskripsi. Bumbu ini tuh serbaguna banget ya teman-teman, bisa digunakan untuk banyak masakan, terutama yang bersantan ya, atau yang rasa karinya dominan. Baik, selanjutnya masak sampai kuahnya sedikit menyusut. Jika sudah, selanjutnya jangan lupa taburi dengan bawang goreng ya. Selanjutnya garang asam ayam rempahnya sudah siap untuk dinikmati. Asli ini tuh seger banget ya kuahnya. Anak-anak saya pun sampai bolak-balik makan pakai menu ini, meskipun kuahnya sedikit pedas. Kalau begini menunya sih nasi semejikom pun bakal amblas ya. Baik, sangat mudah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba. Hai teman-teman, kali ini Master akan membuat opor ayam dengan kuah putih yang lezat. Ini cocok banget disajikan mendekati hari lebaran ya. Apalagi dimakan bareng lontong, wah kolap sudah rasanya. Baik, penasaran bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai habis. Pertama, siapkan 800 gram ayam. Ini pakai ayam kampung lebih lezat ya. Selanjutnya rajangan bawang merah, ini untuk ditumis nantinya. Kemudian bumbu halus dan bumbu aromatiknya. Untuk resep ada di bawah ini, atau bisa teman-teman lihat di deskripsi di bawah judul. Selanjutnya siapkan kuali tanah. Masukkan sedikit minyak. Kemudian tumis bawang merah sampai harum dan kecoklatan. Masukkan bumbu aromatiknya. Kemudian bumbu halus. Tumis sampai kecoklatan dan tambahkan sedikit santan biar bumbunya tidak gosong. Selanjutnya masukkan ayam, aduk-aduk sebentar. Lanjut masukkan santan dari 1 butir kelapa, aduk-aduk kembali. Tunggu hingga santan mendidih, lanjut tes rasa dulu ya. Kalau sudah pas, selanjutnya masak api kecil selama lebih kurang 30 menitan. Ini agar kaldunya nanti keluar ya teman-teman. Nah, jika sudah matang, teman-teman bisa taburi dengan bawang goreng atau bisa pakai bawang daun ya. Baik, selanjutnya opor ayam kuah putihnya sudah siap untuk dinikmati. Menu yang satu ini tuh sering banget kita jumpai ketika hari lebaran ya. Apalagi makannya pakai lontong, wah lengkap sudah ya. Baik, sangat mudah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba. Hai teman-teman, kali ini Master akan membuat soto Banjar yang suweger banget. Kuahnya yang bening dipadukan dengan rempah-rempah komplit ini bikin kalap makan dah. Nah, penasaran bagaimana cara membuatnya? Tonton videonya sampai habis. Pertama, siapkan 700 gram ayam. Ini sudah termasuk cekernya ya. Kemudian bumbu halusnya, untuk bagian bawah ini akan Master haluskan, dan yang atas ini bumbu aromatiknya ya. Untuk takaran lengkap teman-teman bisa lihat di deskripsi bawah. Selanjutnya 1 batang daun pre. Siapkan penggorengan. Beri sedikit minyak, tunggu panas dulu, lanjut tumis bumbu halusnya dan bumbu aromatiknya ya. Kemudian rempah-rempahnya, tumis hingga harum dan kecoklatan warnanya. Ini api sedang saja, jangan besar-besar. Jika sudah, masukkan potongan ayam, aduk-aduk sampai bumbunya rata. Selanjutnya ini cengkehnya kelupaan tadi ya. Ini langsung saya masukkan saja. Baik, aduk-aduk kembali. Masukkan air. Tunggu hingga kuahnya mendidih. Lanjut masukkan garam, kaldu bubuk, lada bubuk, dan juga gula. Aduk-aduk kembali. Kemudian masukkan daun pre. Ini saya tambahkan kapulaga. Tadi ukurannya kekecilan jadi kurang harum. Ini saya pencet bagian atasnya ya, biar nanti aromanya keluar. Baik, lanjut kecilkan apinya, masak 30 menitan. Ini untuk teknik membuat soto biar keluar kaldunya, ini masaknya harus api kecil ya. Kalau untuk dimakan sore berarti masaknya pagi. Kalau untuk dimakan pagi masaknya harus malam ya. Ini teknik yang biasa dipakai oleh pedagang soto, jadi nanti biar kaldunya keluar sempurna ya.
karena kalau soto baru matang itu kurang nendang rasanya ya kalau menurut saya. Baik, selanjutnya ini akan saya ambil beberapa daging ayamnya untuk digoreng dan disuwir-suwir. Ini saya goreng sampai berkulit ya, nggak perlu lama-lama. Kalau sudah, tunggu hingga dingin baru disuwir-suwir untuk topping sotonya. Nah, gimana? Coba sendiri ya, dijamin ketagihan. Baik, sangat mudah bukan cara membuatnya? Selamat mencoba.